Nanti nanti sampai Eh, sesi paparan 15 menit saja, setelah itu dimatikan rekamannya. Itu kan ini Ezra? sudah kelihatan ya share screen-nya. Sudah kelihatan. Oke, saya mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Vinka Ega Safira, Ezra Inaira, dan Sinta Chandra dari kelompok 5 ingin mempresentasikan perihal ruang lingkup hukum perlindungan, konservasi, dan sumber daya alam. Tuh, lanjut. Dan dasar hukumnya pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada konservasi sumber daya alam untuk menjamin kelestarian dan berkelanjutan. Fungsi sumber daya alam untuk menjamin kelestarian dan berkelanjutan fungsi sumber daya alam dengan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu. Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Ya, selanjutnya tujuan dari konferensi yaitu memelihara dan melindungi tempat-tempat yang dianggap berharga agar tidak hancur, berubah, atau punah. Selanjutnya melindungi benda-benda cagar alam yang dilakukan secara langsung seperti membersihkan, memelihara, dan memperbaiki secara fisik atau dari faktor lingkungan yang dapat merusak benda-benda tersebut. Yang ketiga, ada memanfaatkan kembali bangun atau tempat yang fungsinya sudah tidak dipergunakan dengan cara memperbarui atau mengembalikan fungsinya seperti semula, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan pembukaan baru yang bersifat mengalihkan fungsi awalnya. Pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 menetapkan hak hari konservasi alam nasional setiap tanggal 10 Agustus. Peringatan ini merupakan salah satu upaya dalam mengingatkan masyarakat bahwa konservasi adalah bagian penting dalam pembangunan. Selanjutnya, manfaat konservasi yang bisa diperoleh terhadap ekosistem, di antaranya ada melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara proses-proses ekologi maupun keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. Ada melindungi berbagai spesies flora dan fauna yang langka atau hampir punah, melindungi ekosistem dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam, mikroorganisme, dan lain-lain, menjaga kualitas lingkungan supaya tetap terjaga, dan lain sebagainya, dan mencegah kerugian yang diakibatkan oleh suatu sistem penyangga kehidupan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Sinta. Upaya-upaya perlindungan konservasi dan sumber daya alam. Yang pertama, melindungi dan menjaga daerah tangkapan hujan di kawasan pegunungan agar selalu terjaga kesediaan air. Meningkatkan resapan air tanah untuk menanggulangi sumur resapan dan pembukaan lahan. Mengatur penggunaan air agar tidak terlalu berlebihan, pembuangan air limbah ke laut dan sungai, melakukan reboisasi di daerah pegunungan agar resapan air selalu terjaga, dan untuk keseimbangan lingkungan, kegiatan penghijauan di pinggir jalan raya, daerah perkantoran, dan daerah pusat lainnya. Memperbanyak penggunaan pupuk organik dan pupuk kandang agar menjaga kelestarian tanah. Membuat suaka marga satwa, cagar alam, taman nasional, dan hutan suaka alam untuk melindungi segala keanekaragaman hayati. Meningkatkan peranan badan lingkungan hidup di tiap daerah, meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup secara berkesinambungan.
Ruang lingkup hukum perlindungan, konservasi, dan sumber daya alam. Ruang lingkup konservasi ruang lingkup bukan hanya sebatas sumber daya alam berupa flora dan fauna, tapi lingkup upaya konservasi mencakup aspek-aspek lain yaitu konservasi satwa liar, kegiatan pelestarian dan pelindungan hewan dan habitatnya untuk memastikan generasi mendatang dapat melihat dan mengetahui keadaan alami dan spesies yang hidup di dalamnya dengan mempelajari dan memahami ekosistem satwa kita dapat melindungi dan menjaga habitat. Ya, saya lanjut karena kendala jaringan. Dengan mempelajari dan memahami ekosistem satwa liar, kita dapat melindungi dan menjaga habitat mereka. Manfaatnya secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada keadaan dan kualitas lingkungan dan manusia. Dan yang kedua, konservasi ekologi. Konservasi ekologi adalah upaya menjaga keseimbangan ekosistem yang dapat berubah dengan memastikan jumlah spesies fauna yang terancam, hampir punah, atau berlebihan di alam dan lingkungan aslinya. Selain itu, konservasi ekologi juga bertujuan untuk memastikan keadaan landscape dan flora di dalamnya tetap dalam keadaan yang baik. Yang ketiga, ini lanjut, konservasi sumber daya pemanfaatan sumber daya oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan tidak bisa dilakukan, perlu adanya pembatasan dalam penggunaan sumber daya agar mengurangi tekanan pada persediaan yang sumber daya yang terbatas. Apabila manusia dibiarkan untuk mengonsumsi barang dan jasa secara semena-mena, keberlangsungan dan kualitas sumber daya yang dipakai akan berkurang atau hilang di masa depan. Konservasi warisan budaya. Konservasi tidak sebatas mengenai sesuatu yang alam saja, tetapi juga buatan manusia seperti warisan budaya, monumen arkeologi, bangunan penting bersejarah, dan landscape. Tujuan konservasi warisan budaya untuk meningkatkan kesadaran budaya dan rasa hormat, dan adanya upaya melestarikan warisan yang dibangun untuk generasi di masa mendatang. Sekian dari kelompok 5 itu saja yang bisa disampaikan. Selanjutnya untuk pertanyaan dipersilakan kepada teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.